Ada fase dalam hidup ketika kamu terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalam ada ruang yang terasa kosong dan sulit dijelaskan. Kamu tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menjawab pesan seperti biasa. Namun ketika malam tiba dan suara-suara mereda, ada satu pertanyaan yang diam-diam muncul. Apakah mungkin ada cinta yang benar-benar melihatku, bukan hanya peranku? Kamu mungkin tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Kamu terbiasa menjadi kuat. Terbiasa memahami orang lain lebih dulu. Terbiasa menenangkan, mengalah, dan memberi ruang. Tapi siapa yang benar-benar membaca lelahmu? Siapa yang memperhatikan jeda napasmu ketika kamu berpura-pura tidak apa-apa? Ada momen-momen kecil yang membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Ketika pesan tidak dibalas seperti dulu. Ketika perhatian terasa setengah hati. Ketika kamu merasa hadir, tetapi tidak benar-benar dipilih. Dan kamu mulai bertanya dalam diam, apakah aku terlalu banyak? Atau justru tidak cukup? Di titik inilah, bayangan tentang cinta menjadi rumit. Kamu tidak lagi mencari euforia. Kamu tidak lagi terpesona oleh kata-kata manis yang mudah diucapkan. Yang kamu rindukan sebenarnya sederhana, kehadiran yang utuh. Tatapan yang tidak terbagi. Percakapan yang tidak terasa seperti negosiasi. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa jika kamu lebih sabar sedikit lagi, lebih pengertian sedikit lagi, semuanya akan berubah. Kamu menunda kebutuhanmu sendiri, berharap suatu hari orang lain akan sadar. Tapi semakin lama kamu menunggu, semakin terasa bahwa ada bagian dari dirimu yang perlahan memudar. Bayangkan hatimu seperti sebuah rumah tua yang indah. Dindingnya kokoh, jendelanya besar, cahayanya hangat. Namun karena terlalu sering menerima tamu yang tidak tahu cara menjaga, beberapa sudutnya mulai retak. Bukan karena rumah itu buruk, tetapi karena ia terus memberi tanpa diperbaiki. Di saat seperti ini, seringkali kita merasa bahwa cinta yang dalam adalah sesuatu yang jauh. Seolah ia hanya milik orang-orang tertentu, mereka yang lebih beruntung, lebih menarik, lebih mudah dicintai. Pikiran itu pelan-pelan menyusup, membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Namun ada sudut sunyi dalam dirimu yang masih percaya. Bukan percaya pada janji-janji besar. Bukan pada kisah dramatis. Tetapi pada kemungkinan bahwa suatu hari, seseorang akan duduk di hadapanmu dan benar-benar tinggal. Tanpa permainan. Tanpa ketidakjelasan. Jika kamu mendengarkan dengan jujur, mungkin kamu menyadari bahwa kerinduanmu bukanlah kelemahan. Itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Masih mampu merasakan. Masih ingin terhubung dengan tulus. Dalam bahasa yang lebih lembut, sebagian orang menyebut suara itu sebagai bisikan malaikat. Bukan makhluk bersayap yang datang membawa takdir, melainkan kesadaran batin yang mengingatkanmu. Jangan kecilkan dirimu hanya karena orang lain belum mampu mencintaimu dengan cara yang layak. Kadang, ketika kamu merasa paling sendiri, justru saat itulah proses sedang berjalan. Seperti tanah yang tampak kosong di permukaan, tetapi di bawahnya benih sedang berjuang menembus gelap. Kamu mungkin belum melihat apapun berubah. Tetapi sesuatu sedang disiapkan, bukan di luar, melainkan di dalam dirimu. Karena cinta yang dalam dan tulus tidak datang untuk mengisi kekosongan. Ia datang untuk bertemu dengan seseorang yang sudah belajar mengenali dirinya. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sedang berada dalam fase itu. Perhatikan bagaimana akhir-akhir ini kamu mulai lebih selektif. Kamu mulai lelah dengan hubungan yang setengah-setengah. Kamu mulai berani berkata tidak, meski suaramu masih bergetar. Itu bukan kebetulan. Itu pertumbuhan. Ada bagian dari dirimu yang dulu takut ditinggalkan.
maka kamu bertahan di tempat yang tidak lagi sehat. Kamu menoleransi sikap yang melukai. Kamu meyakinkan diri bahwa ini sudah cukup. Tetapi semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu sadar bahwa cukup tidak selalu berarti layak. Cinta yang dalam tidak terburu-buru. Ia tidak memaksa. Ia tidak membuatmu merasa harus bersaing dengan bayangan orang lain. Ia tumbuh seperti akar pohon yang perlahan masuk ke tanah, mencari kestabilan sebelum menjulang tinggi. Mungkin saat ini kamu belum melihat sosoknya. Belum tahu namanya. Belum tahu dari mana ia akan datang. Tetapi perubahan kecil dalam dirimu adalah tanda bahwa ruang di hatimu sedang ditata ulang. Bukan untuk sembarang orang, melainkan untuk kehadiran yang selaras. Ada pola lama yang mulai kamu lepaskan. Cara lama dalam mencintai yang membuatmu selalu berkorban tanpa batas. Cara lama dalam memahami yang membuatmu lupa dipahami. Melepaskan pola itu terasa menakutkan, karena kamu tidak tahu apa yang akan menggantikannya. Namun bukankah lebih menakutkan jika kamu terus mengulangi luka yang sama? Disinilah makna disiapkan menjadi berbeda. Bukan berarti ada skenario ajaib yang akan terjadi tiba-tiba. Melainkan proses batin yang membentukmu menjadi lebih jernih. Lebih sadar akan standar emosionalmu. Lebih jujur tentang apa yang kamu butuhkan. Kamu mungkin merasa lelah menunggu. Tetapi mungkin yang sedang terjadi bukan penundaan, melainkan penyelarasan. Kamu sedang belajar membedakan antara perhatian dan kedalaman. Antara ketertarikan dan komitmen. Antara rasa nyaman sesaat dan kehadiran yang konsisten. Dan semakin kamu memahami perbedaan itu, semakin kecil kemungkinan kamu menerima cinta yang dangkal. Ada momen ketika kamu mulai menikmati kesendirianmu, bukan karena kamu berhenti berharap, tetapi karena kamu tidak lagi takut sendirian. Disitulah sesuatu berubah. Energi yang dulu penuh kecemasan perlahan menjadi tenang. Tenang bukan berarti pasrah. Tenang berarti percaya bahwa kamu tidak perlu memaksakan apapun. Bahwa dirimu bukan proyek yang harus diperbaiki agar layak dicintai. Jika kamu melihat kembali perjalananmu, kamu akan menyadari bahwa setiap kekecewaan membentuk batas. Setiap perpisahan mengajarkan kejelasan. Setiap malam yang kamu lewati dengan air mata diam-diam memperkuat ketahananmu. Cinta yang dalam dan tulus tidak datang untuk menyelamatkanmu. Ia datang untuk berjalan bersamamu. Dan mungkin, saat ini, kehidupan sedang menata dua jalur yang suatu hari akan bertemu. Bukan karena takdir yang dramatis, tetapi karena dua orang telah selesai berdamai dengan dirinya masing-masing. Pertanyaannya bukan lagi kapan ia datang. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah siap menerima tanpa meragukan nilai dirimu sendiri? Renungkan itu perlahan. Karena mungkin yang paling penting bukan siapa yang akan mencintaimu nanti, melainkan bagaimana kamu memandang dirimu saat ini. Ketika kamu mulai memandang dirimu dengan lebih lembut, ada sesuatu yang berubah dalam caramu berjalan menjalani hari. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat orang lain. Justru halus. Hampir tidak terasa. Tetapi nyata. Kamu tidak lagi mengejar validasi dengan tergesa-gesa. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan nilai dirimu berulang kali. Ada ketenangan baru yang tumbuh seperti cahaya pagi yang masuk perlahan melalui celah tirai. Mungkin sebelumnya kamu terbiasa mencintai dengan cara menahan. Menahan amarah agar tidak dianggap berlebihan. Menahan kecewa agar tidak terlihat sensitif. Menahan kebutuhan agar tidak disebut menuntut. Dan tanpa sadar, kamu menjadi kecil di dalam hubungan yang seharusnya memberimu ruang. Sekarang, ada kesadaran yang berbeda.
Kamu mulai memahami bahwa cinta yang tulus tidak membuatmu merasa seperti beban. Ia tidak membuatmu merasa harus mengecil agar diterima. Ia justru memberi ruang agar kamu menjadi versi dirimu yang paling jujur. Bayangkan dua sungai yang mengalir dari arah berbeda. Keduanya telah melewati bebatuan, tikungan tajam, musim kering, dan hujan deras. Mereka tidak lagi polos seperti mata air di pegunungan. Mereka membawa pengalaman. Mereka membawa pelajaran. Ketika akhirnya bertemu, pertemuan itu bukan ledakan dramatis, melainkan penyatuan yang alami. Arusnya selaras. Begitulah cinta yang dalam. Ia bukan kilatannya menyilaukan, tetapi aliran yang stabil. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sedang dipersiapkan bukan untuk dicintai secara biasa, melainkan untuk dicintai oleh seseorang yang juga telah belajar. Seseorang yang tahu bagaimana rasanya diabaikan. Seseorang yang tahu betapa berharganya kehadiran yang konsisten. Proses ini kadang terasa sepi. Ada hari-hari ketika kamu melihat orang lain tampak sudah menemukan pasangannya, dan hatimu bertanya pelan, "Kapan giliranku?" Pertanyaan itu manusiawi. Tidak perlu kamu sangkal. Namun setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Ada yang bertemu sebelum mereka benar-benar siap, lalu belajar melalui luka. Ada yang dipertemukan setelah keduanya selesai berdamai dengan masa lalu. Tidak ada yang lebih unggul. Hanya perjalanan yang berbeda. Jika kamu jujur, kamu tahu bahwa dirimu yang sekarang tidak sama dengan dirimu beberapa tahun lalu. Kamu lebih peka terhadap tanda-tanda ketidakseimbangan. Kamu lebih cepat menyadari ketika komunikasi terasa tidak sehat. Kamu lebih berani menjaga batas. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari semua malam yang kamu lewati sambil berpikir keras tentang apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Cinta yang tulus tidak akan menghapus masa lalumu. Ia tidak akan berpura-pura bahwa kamu tidak pernah terluka. Justru ia akan menghormati bekas-bekas itu. Ia akan bertanya, bukan menghakimi. Ia akan mendengar, bukan menyela. Dan ketika saat itu tiba, entah cepat atau lambat, kamu tidak akan merasa seperti menemukan sesuatu yang asing. Kamu akan merasa seperti pulang ke ruang yang sudah lama kamu siapkan. Karena selama ini, yang benar-benar sedang dipersiapkan adalah kapasitas hatimu. Kapasitas untuk menerima tanpa curiga berlebihan. Kapasitas untuk memberi tanpa mengorbankan diri. Kapasitas untuk membangun, bukan sekadar bertahan. Malaikat, dalam makna yang paling lembut, adalah suara batin yang terus mengingatkanmu untuk tidak kembali ke pola lama hanya karena takut kesepian. Suara itu mungkin pelan, tetapi ia setia. Ia muncul ketika kamu hampir mengirim pesan yang seharusnya tidak perlu dikirim. Ia muncul ketika kamu hampir menerima perlakuan yang sebenarnya tidak layak. Dengarkan suara itu. Cinta yang dalam dan tulus tidak perlu dikejar dengan panik. Ia tidak perlu dipaksakan dengan strategi. Ia tumbuh di ruang yang jujur. Dan kejujuran itu sedang kamu bangun sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini belum ada siapapun yang menggenggam tanganmu. Tetapi ada versi dirimu yang semakin utuh. Dan keutuhan itu adalah fondasi yang jauh lebih penting daripada sekadar status hubungan. Suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa masa penantian ini bukan hukuman. Ia adalah masa pematangan. Seperti buah yang dibiarkan matang di pohon, bukan dipetik terlalu cepat hanya karena tidak sabar. Dan ketika cinta itu hadir, kamu tidak akan lagi bertanya apakah kamu cukup. Kamu tidak akan lagi meragukan apakah kamu terlalu rumit. Kamu akan tahu, dengan tenang, bahwa pertemuan itu terjadi karena dua hati siap saling menjaga,
bukan saling menyelamatkan. Semua ini bukan janji tentang masa depan. Ini adalah pengingat tentang prosesmu hari ini. Tentang bagaimana kamu memilih untuk tetap lembut meski pernah disakiti. Tentang bagaimana kamu tetap terbuka meski pernah dikecewakan. Itulah kekuatanmu. Jika kamu masih di sini, membaca atau mendengarkan hingga detik ini, mungkin ada bagian dari cerita ini yang menyentuh ruang paling sunyimu. Terima kasih sudah memberi waktu untuk merenung bersama. Tidak semua orang berani duduk diam dan menghadapi isi hatinya sendiri. Semoga setelah ini kamu memandang dirimu dengan sedikit lebih hangat. Semoga kamu memberi dirimu izin untuk percaya bahwa kedalaman hatimu bukan kelemahan, melainkan anugerah. Jika refleksi ini terasa dekat dengan perjalananmu, kamu boleh tinggal lebih lama di ruang seperti ini. Kamu boleh kembali kapanpun kamu butuh diingatkan bahwa pertumbuhan emosionalmu berarti. Dukunganmu dengan menyukai dan mengikuti perjalanan ini akan membantu lebih banyak orang menemukan ketenangan yang sama. Tetap jaga hatimu. Tetap jujur pada kebutuhanmu. Dan izinkan dirimu berjalan dengan tenang, karena cinta yang selaras selalu dimulai dari kedamaian di dalam diri.